I got several. Bitch, I fuck with devils. I'm a rebel. Big titty got bitch. I got several. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Abdil Mahbub dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai teknologi informasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, 3 komponen utama dalam komputer. Yang ketiga, pemanfaatan internet dalam pendidikan. Yang keempat, Learning Management System atau LMS. Dan yang terakhir, Search Engine. Perkembangan teknologi informasi dan bentuk pemanfaatannya. Perkembangan TI ditandai dengan adanya revolusi industri. Revolusi industri terjadi secara bertahap. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya dengan menggunakan tenaga otot, tenaga air, tenaga angin, hingga tenaga hewan, sehingga ditemukan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang maupun jasa. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipacu dengan adanya mesin uap. Revolusi industri 2.0 yang dipacu dengan adanya ban berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik. Revolusi industri 3.0 ini dipacu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak secara dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Nah, selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, mesin, dan data yang disatukan dalam bentuk virtual. 4 revolusi yang sedang kita hadapi saat ini, meskipun manusia masih dalam tahap proses pembenahan, tetapi dampaknya sudah dapat kita rasakan. Revolusi industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, selanjutnya yaitu 3 komponen utama dalam komputer. Komponen utama dalam komputer terbagi atas 3. Yang pertama yaitu software, yang kedua yaitu hardware, dan yang ketiga yaitu brainware. Nah, yang pertama yaitu software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Fungsi utama dari software yaitu yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware, perangkat keras yang ada dalam komputer. Dengan begitu, komputer yang dapat dikerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Nah, jika dilihat secara sekilas, perangkat lunak terbagi atas 3. Yang pertama, sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah berhubung dengan CPU komputer. Nah, yang kedua, bahasa pemrogram jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa diketahui. Yang pertama, Java, PHP, HTML, dan C++, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu program aplikasi. Program aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya
sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Dalam hal ini dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan masih banyak lagi. Hardware adalah hardware. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Hardware dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, input device. Hardware di sini berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Ada beberapa contoh jenis hardware jenis ini, yaitu mouse, keyboard, dan scanner. Yang kedua, process device. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengelola data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contoh proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, output device hardware. Jenis ini berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang bisa dilakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware. Input yang sudah melewati hardware, proses misalnya seperti monitor proyektor hingga printer. Yang keempat, selanjutnya yaitu storage device. Storage device merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Dan yang terakhir yaitu peripheral. Peripheral yang merupakan gerakan tambahan yang berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user perangkat ini. Umumnya disebut dengan istilah peripheral, yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah modem. Komponen berikutnya yaitu brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer tersebut. Seperti contoh dari brainware yaitu program netter, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Fungsi dari brainware secara umum. Yang pertama, sebagai administrator. Administrator adalah tugas seorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Nah, selain itu ada juga database administrator yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem database. Perusahaan termasuk juga bertugas untuk mengatur, mengelola, serta menyimpan arsip maupun data-data penting perusahaan. Dan yang kedua, sebagai programmer, dengan bergantungnya dunia dengan teknologi, maka begitu juga perusahaan yang mempunyai program mereka sendiri. Titik programmer sendiri bertugas untuk membuat program web yang dapat digunakan untuk mengelola, berbagi, dan mencari referensi maupun kontak. Nah, yang selanjutnya yaitu Mendeley. Di sini Mendeley membantu dalam menyisipkan, menuliskan, dan memformatkan kutipan. Atau dengan bantuan aplikasi ini, kita tidak akan lagi kesulitan dalam membuat citation. Kita tidak perlu lagi pakai cara manual dalam menyisipkan citation dan membuat daftar pustaka. Yang selanjutnya yaitu Learning Management System atau yang biasa kita sebut dengan LMS. Nah, Learning Management System atau LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat atau mendistribusikan dan mengatur serta menyampaikan materi pembelajaran. LMS merupakan aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan online yang menyediakan bahan e-learning dan tes untuk mahasiswa atau tenaga kerja. Ini terdapat lebih dari 18.000 situs e-learning terbesar di lebih dari 163 negara yang dikembangkan dengan Moodle. LMS mendukung berbagai aktivitas, antara lain administrasi, penyampaian materi pembelajaran, penilaian tugas kuis, pelacakan dan tracking, dan monitoring, kolaborasi, dan komunikasi atau interaksi. Nah, yang terakhir yaitu Search Engine. Search Engine adalah alat online yang dirancang untuk mencari situs web di internet.
Berdasarkan permintaan pencarian, penggunaan titik search engine adalah fitur yang bisa diakses di komputer, ponsel, dan tablet. Secara umum, fungsi search engine yaitu untuk menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Adapun fungsi ini disesuaikan dengan cara kerja search engine, yaitu mendaftar, mendata, dan mengindeks situs yang ada di internet. Beberapa contoh search engine adalah Google, Bintang, Yahoo, Axis, DuckDuckGo, dan Yandex.ru. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.